Di sini saya akan memberikan jawaban kepada penanya wajib Mbak Reza Kurnia Anjani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Atinematus Solihah, NIM 110. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi bentuk pelanggaran etika berbentuk hacking? Pertanyaan kedua, pembahasan poin A terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam menggunakan internet. Antara lain ada permasalahan pajak dan permasalahan konsumen. Bagaimanakah penjelasan dari permasalahan tersebut? Serta berikan contohnya. Jawaban yang pertama, mengetahui cara mengatasi website yang kena hack memang sangat penting sebagai upaya untuk melakukan antisipasi. Dengan semakin berkembangnya zaman teknologi, maka akan semakin rentan terhadap apa yang namanya pembobolan situs alias hack. Cara mengatasi agar situs website aman dari hacker yaitu: 1. Mengganti password secara berkala. 2. Ubah password user atau administrator website. Jangan menggunakan nama admin karena itu sangat mudah sekali ditebak. Yang ketiga, pastikan bahwa komputer tidak terdapat keylogger, trojan atau malware. Jika komputer terinfeksi, maka ketika melakukan update kontak website, bisa jadi website Anda juga akan terinjeksi virus yang berasal dari komputer Anda. Yang keempat, selalu lakukan update WordPress ke versi terbaru. Yang kelima, lakukan backup manual secara berkala ke PC lokal. Regulasi terkait perbuatan hacker dalam konteks masalah sistem elektronik atau informasi. Hacker seringkali bersifat aktif atau sengaja, yang bertujuan untuk mengecoh atau bahkan merusak sistem, meskipun akhirnya melaporkan kepada perusahaan sebagai penyelenggara sistem elektronik. Namun, aktivitas tersebut ilegal karena dilakukan tanpa hak. Aktivitas tersebut melawan hukum dan secara awam dikategorikan sebagai kejahatan karena bertentangan dengan pasal 30 dan pasal 46 UU ITE. Pasal 30 UU ITE berisikan: 1. Setiap orang yang dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Kedua, sistem orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Pasal 30 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Isi pasal 646 UU ITE. Yang pertama, setiap orang yang memenuhi unsur sebagai yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp600.000. Yang kedua, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak Rp700.000. Yang ketiga, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak Rp800.000. Yang kedua, penjelasan mengenai permasalahan penggunaan internet, salah satunya yaitu permasalahan pajak dan permasalahan konsumen. Bagaimanakah penjelasannya dan memberikan contohnya? Teknologi pasti telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Sebagian aktivitas yang dulunya offline saat ini sudah merambah ke dunia digital. Perubahan ini kemudian memunculkan apa yang disebut dengan pajak di era digital. Jadi tidak heran apabila dalam penggunaan internet juga terdapat permasalahan mengenai pajak. Definisi pajak di era digital ini merupakan pajak atas perusahaan yang memanfaatkan teknologi internet.
mulai dari penyedia konten digital, sosial media, hingga transaksi perdagangan barang atau jasa melalui sistem elektronik yang disebut e-commerce. Dalam prakteknya, e-commerce juga memiliki ketentuan pajaknya tersendiri. Di era ekonomi digital ini, banyak negara mengalami persoalan dalam memungut pajak dari perusahaan pengembang bisnis digital. Contohnya seperti Facebook, Google, Apple, Twitter, Yahoo, dan Instagram. Penjelasan mengenai konsumen. Permasalahan dalam penggunaan internet yang lain ada permasalahan konsumen. Adanya bisnis digital atau e-commerce tentunya juga akan memunculkan permasalahan yang lain, yaitu permasalahan mengenai konsumen. Seiring pertumbuhan pengguna transaksi online di dunia, setiap perusahaan e-commerce perlu mengetahui perilaku konsumen yang mampu mendorong konsumen untuk melakukan online shopping. Perilaku konsumen merupakan titik pangkal untuk mengenal segmen pasar, sehingga memberi petunjuk bagi pemasar dalam mengembangkan produk, harga, tempat atau lokasi, dan juga promosi. Maraknya e-commerce juga memunculkan ketakutan konsumen mengenai keamanan data dalam beronline shopping. Contoh permasalahan lain yang menjadi faktor konsumen tidak berani berbelanja online adalah 1. Barang yang dijual tidak dapat dilihat secara jelas. 2. Terkadang harga yang ditawarkan lebih mahal dari membeli dengan datang ke tokonya langsung. 3. Barang yang dijual kebanyakan sudah tidak bergaransi atau garansinya tidak bisa dibuktikan. Yang terakhir, proses transaksi atau pengiriman barang terkadang cukup lama.